Shalom, jemaat yang Tuhan kasih, kembali lagi bersama dengan saya di Petamburan Bible Study. Saya Pendeta John Max Titale. Minggu yang lalu kita membahas secara khusus apakah itu okultisme. Dan tentu sangat menarik. Terima kasih buat saudara-saudara yang sudah respon. Nah, pada malam hari ini kita akan lanjuti. Ya, semua yang berkaitan dengan okultisme. Namun secara khusus kita akan bahas dengan tema apa sasaran atau siapa sasaran utama dari praktek okultisme ini. Ya, saudara-saudara, sebelum itu kita akan tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini kami bergabung dalam Petamburan Bible Study, supaya kami diperlengkapi dengan pengetahuan, dan pengetahuan ini memberi manfaat terutama di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Berikan kami pencerahan Roh Kudus, supaya hamba-Mu yang menyampaikan dan kami semua yang dengar sama-sama diberkati. Dalam nama Yesus, amin. Ya, saudara-saudara, sebelum kita akan bahas secara khusus siapa dan sasaran utama dari praktek-praktek okultisme ini, kita ingin remind kembali apa yang kemarin saya sampaikan. Jadi okultisme itu, saudara-saudara, paham yang menganut dan mempraktekkan kuasa-kuasa dan kekuatan dari dunia kegelapan. Ya, itu bentuknya ada yang perangkat lunak, itu ya seperti tahyul dan ramalan-ramalan, tapi ada yang keras ya, yang disebut dengan ilmu hitam, ya santet, ilmu sihir, gendam, pelet, tenung, seperti itu. Nah, kemarin kita sudah bahas begitu banyak, dan kita perlu hati-hati, ya saudara-saudara, kita perlu hati-hati. Karena kalau kita sudah buka celah dan membiarkan iblis intervensi dalam hidup kita, maka apa yang dikatakan Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi setiap sesuatu yang saudara dapatkan lewat praktek okultisme ini, sebenarnya saudara-saudara, iblis sedang mencuri sesuatu dari saudara. Dia mau mencuri damai sejahtera, dia mau mencuri uang saudara, dia mau mencuri kesehatan saudara, dia mau mencuri anak saudara, istri saudara, usaha saudara, prestasi saudara, dan akhirnya saudara-saudara, ia akan membunuh hati saudara, membunuh nurani saudara, dan akhirnya saudara akan betul-betul binasa. Hati-hati. Dan sebagai awal ini saya ingatkan kembali seperti yang ditulis di dalam Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-8, saudara-saudara, dikatakan, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, lihat, tukang-tukang sihir, dan penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi hati-hati. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau saudara mempraktekkan menjadi orang-orang yang percaya kepada praktek-praktek okultisme, percaya kepada ramalan, praktek-praktek okultisme yang begitu banyak, saudara masuk di dalam menyembah kepada berhala. Segala sesuatu yang kita sembah selain Tuhan, kita masuk di dalam penyembahan berhala. Dan Tuhan bilang, kita tidak akan masuk dalam kerajaannya, kita akan mengalami kematian yang kedua, kena murka Allah, ya, yang tidak akan berujung. Nah, saudara-saudara, seperti yang malam hari ini kita akan bahas, siapa saudara-saudara yang menjadi sasaran dari kuasa kegelapan, terutama di dalam praktek okultisme. Yang pertama, anak-anak yang masih labil jiwanya.
Siapa itu anak-anak yang masih labil jiwanya? Ya anak-anak youth, teens. Mereka masih labil. Secara psikologis mereka sedang menata diri mereka, mencari jati diri, identitas. Masih lihat sana, nilai sini. Nah, anak-anak yang seperti ini belum mantap. Secara pikiran, ya saudara-saudara, secara spirit, mereka belum tertanam sesuatu yang kuat. Nah, ini mudah sekali. Pikiran, emosi, dan rohani mereka yang belum stabil menjadi makanan empuk untuk tipuan-tipuan dan permainan-permainan dari kuasa kegelapan. Lewat siapa? Lewat buku, lewat film. Ya, saudara-saudara. Dan ini sangat efektif sekali. Makanya beberapa anak-anak muda itu bisa saja mempraktekkan apa yang mereka tonton. Ya, apa yang mereka baca. Padahal bisa saja dan sangat mungkin itu merupakan praktek-praktek dari unsurnya di dalamnya adalah praktek-praktek okultisme. Siapa saudara-saudara yang kedua sasaran dari okultisme? Orang yang membuka dirinya. Orang yang membuka dirinya bagi roh jahat. Yang sengaja membuka dirinya. Dalam masyarakat yang terbiasa dengan dunia mistik, kuasa iblis merupakan kuasa yang sudah lazim dipergunakan dukun-dukun dengan maksud-maksud tertentu. Misalnya pengobatan alternatif, ya saudara-saudara, pesugihan, mendapatkan kekuatan, ya seperti bersemedi di satu tempat, datang ke tempat-tempat keramat. Ini memang membuka diri. Secara khusus mereka membuka diri, mencari. Dan orang-orang seperti ini, saudara-saudara, adalah orang-orang yang secara sukarela menyerahkan jiwanya kepada iblis. Dan ini akan sangat berbahaya. Kalau bukan kuasa daripada Tuhan sendiri, saudara-saudara, ini tidak akan mungkin dipulihkan. Walaupun mereka mungkin masih mempraktekkan kehidupan yang normal. Tapi ketika keuntungan mereka, kesehatan mereka, mereka bergantung kepada sesuatu yang bukan Tuhan. Walaupun mereka hidup secara normal, tapi jiwa mereka sudah dikuasai, ya dimiliki oleh kuasa kegelapan. Siapa yang ketiga? Orang yang dikuasai oleh kebencian. Ya, orang yang dikuasai oleh kebencian dan apa? Dan kenajisan. Setiap orang, termasuk orang Kristen, bisa saja mengalami luka batin, kekecewaan, dan ketika akhirnya mereka memiliki keinginan untuk dendam, mereka membangun kebencian mereka, saudara-saudara, maka mereka memiliki celah untuk apa? Untuk bisa terlibat terhadap praktek okultisme. Kenapa, saudara-saudara? Karena bisa saja mereka memiliki keinginan yang tidak akan terlaksana kalau tidak ditolong oleh sarana kekuatan lain. Dan kekuatan itu datangnya dari setan, ya saudara-saudara. Apa? Yang keempat, saudara-saudara, misalnya orang-orang yang terkenal dalam masyarakat, ini sasaran dari kuasa kegelapan. Orang-orang terkenal di luar Tuhan seperti bintang rock, bintang film, ilmuwan, penulis, sastrawan, yang berkaitan dengan keamanan, ya TNI, misalnya tentara atau polisi. Ya, bisa saja mereka menyadari bahwa mereka membutuhkan satu kekuatan untuk mereka tetap eksis. Sehingga mereka membutuhkan sesuatu yang di luar dari kemampuan mereka untuk menolong mereka untuk tetap eksis. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 1 dikatakan, tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa pada waktu-waktu kemudian ada orang-orang yang murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Dan waktu itu adalah sekarang. Yang kelima, pemimpin-pemimpin yang buta rohani. Pemimpin Kristen akan mudah mempengaruhi jemaat melalui ajaran-ajaran disampaikan dari belakang mimbar, sehingga
mempengaruhi perilaku jemaat. Iblis berusaha mempengaruhi gereja Tuhan. Lewat apa? Lewat pemimpin-pemimpin rohani. Ketika pemimpin rohani ini merasa lebih benar, paling benar, merasa lebih suci, lebih kudus, ya, udah yang paling super benar, teologianya udah yang paling super benar, tidak akan pernah keliru. Saudara-saudara, ini perlu waspada, karena ketika dia dimanipulasi oleh kuasa kegelapan tanpa disadari, walaupun bentuk prakteknya bukan sesuatu yang nyata-nyata sesat, ya miring 20 atau miring 5 derajat, kelihatannya mirip, tapi ujungnya bisa menyimpang. Dan kalau misalnya ini terjadi, saudara-saudara, maka dia akan menyesatkan begitu banyak umat. Apalagi kalau dia punya masa, punya jemaat yang ribuan atau ratusan ribu, ini akan sangat berbahaya. Karena Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa pada akhir zaman ada nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Seperti itu. Siapa lagi yang menjadi sasaran? Jelas pemimpin-pemimpin bangsa. Pemimpin bangsa merupakan sasaran iblis untuk mempengaruhi satu bangsa yang dipimpinnya. Menjajah, merusak, menganut pemahaman yang bertentangan, melunakkan praktek-praktek perdukunan, praktek-praktek drugs. Ya seperti itu bisa saja, saudara-saudara. Inilah kira-kira yang menjadi sasaran. Tentu, saudara-saudara, dari sekian banyak tadi, itu kan bisa saja merupakan anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang setengah-setengah, ya saudara-saudara, ini akan menjadi sasaran empuk buat mereka. Atau beberapa mereka yang petobat-petobat yang tidak bertumbuh. Mereka punya latar belakang okultisme namun bertobat tapi tidak bertumbuh. Tidak berada dalam komunitas yang tepat. Ini sasaran seperti itu. Nah sekarang kita masuk kepada strategi dan pengaruh okultisme dalam pelayanan. Ya. Apa saudara-saudara strategi yang dipakai iblis untuk mengacaukan manusia? Itu perlu saudara waspadai. Jadi strategi iblis untuk mempengaruhi orang-orang, terutama pemimpin-pemimpin, apalagi di dalam gereja, itu iblis punya cara-cara yang masif, ya saudara-saudara. Kalau saudara tidak mengerti cara-cara yang dilakukan oleh iblis, maka kita bisa akan sangat dirugikan. Ya. Nah, menurut Warren W. Wiersbe, ya, ada 4 strategi yang dipakai oleh iblis dalam praktek okultisme untuk mempengaruhi kehidupan orang. Itu yang pertama, dia menipu. Ya saudara-saudara, kita tahu dari Alkitab bahwa iblis adalah pendusta. Sasaran setan yang menipu, dia menipu pikiran. Pikiran adalah bagian dari citra Allah, ya. Melalui pikiran Allah berkomunikasi menyatakan kehendaknya kepada manusia. Iblis mengetahui bahwa kalau pikiran manusia ini tidak diganggu, ia akan tetap mengandalkan Tuhan. Makanya dia berusaha untuk ganggu. Iblis mempengaruhi pikiran Hawa sehingga meragukan firman Tuhan. Tujuan iblis menyerang pikiran manusia, ya, supaya manusia buta akan kebenaran, buta akan kehendak Allah. Mempertahankan menghadapi sang penipu, ya kita harus betul-betul memahami dan hidup di dalam kebenaran. Seperti itu. Hanya firman Allah yang diilhamkan yang dapat mengalahkan dusta kuasa kegelapan. Ini yang telah dipraktekkan oleh Kristus. Ketika iblis datang membawa dusta, maka iblis dikalahkan ketika berhadapan dengan kebenaran. Yesus adalah kebenaran, dia mempraktekkan firman, dia mempergunakan firman. Ini yang pertama. Jadi ingat saudara-saudara, dia menipu. Makanya saudara-saudara, supaya saudara tahu kebenaran, saudara perlu akrab dengan firman Tuhan.
Yang kedua, strategi yang kedua adalah mendatangkan penderitaan. Iblis dan setan ya tidak dapat mengalahkan manusia dengan memperdayakan pikirannya ya, atau mempengaruhi pikiran. Maksud saya, ketika iblis dia gagal untuk mempengaruhi pikiran, maka dia datang dengan cara yang kasar. Ya saudara-saudara, dia akan apa saudara-saudara? Dia akan membuat manusia menderita. Betul-betul menderita dengan sakit penyakit, dengan kemiskinan, dengan keterpurukan. Ini yang dikatakan di dalam 1 Petrus ya saudara-saudara, bahwa di seluruh dunia rekan-rekan seimanmu menanggung apa? Penderitaan yang sama. Ya, berjaga-jagalah lawanmu si iblis, berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap menerkam orang yang dapat ditelannya. Dikatakan di seluruh dunia iblis berusaha mengadakan penderitaan. Kenapa saudara-saudara? Karena saat orang betul-betul menderita terus, terpuruk terus, akhirnya orang bisa menjadi putus asa. Nggak sembuh-sembuh, miskin terus bertahun-tahun, menderita terus bertahun-tahun. Orang akan tergoda untuk apa? Mencari pertolongan kepada yang bukan Tuhan. Saudara-saudara, orang ke pengobatan alternatif, cari ke dukun-dukun, cari ke paranormal, seperti itu. Orang udah lama menderita, terhina, tidak punya pasangan hidup, sudah begitu lama nggak menikah. Ya saudara-saudara, orang tergoda untuk melakukan hal yang sama. Datang kepada dukun, datang kepada orang pinter, tidak mengandalkan Tuhan. Ketika penderitaan ini akhirnya tidak berhenti, saudara-saudara, orang akan menjadi kecewa kepada Tuhan. Dan mulai mempertanyakan apakah Tuhan dapat dipercaya, apakah Tuhan dapat menolong. Akhirnya orang tergoda untuk apa? Untuk marah kepada Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Dan ini strategi iblis. Makanya Yohanes 10 ayat 10 dikatakan ia datang membunuh, mencuri, membunuh dan apa? Binasa. Kapan orang percaya binasa? Ketika orang percaya meninggalkan imannya. Saudara-saudara. Strategi yang ketiga, membuat manusia menjadi sombong. Senjata yang dipakai oleh iblis adalah kesombongan. Padahal saudara-saudara ingat, firman Tuhan berkata, Allah menentang orang-orang yang congkak. Kejatuhan iblis sehingga iblis dibuang dari sorga, saudara-saudara, ke bumi. Karena apa? Karena kesombongan. Saudara-saudara, iblis berusaha untuk membawa orang sama, saudara-saudara. Keluar dari kehendak Allah, keluar dari kasih karunia Allah, masuk di dalam hukuman Allah dengan cara yang sama. Salah satu bahaya akibat mencapai kesuksesan yang besar ialah kesombongan. Tidak salah kita sukses, tidak salah kita memiliki kejayaan, keberhasilan. Tapi saudara dan saya perlu hati-hati. Kenapa? Karena kita bisa saja menjadi sombong. Iblis memakai kesombongan sebagai senjata yang paling ampuh. Ya, sehingga ketika kita merasa bahwa kita bisa karena diri sendiri, kita mampu karena diri sendiri, kita tidak lagi membutuhkan orang lain, atau bahkan kita tidak lagi membutuhkan Tuhan, maka kita menjadi musuh Tuhan. Kita bersebelahan dengan Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Di dalam ayat itu kita tahu bahwa orang yang berasal dari Allah, roh Allah ada diam di dalamnya. Roh yang lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini yaitu setan dan nabi-nabi palsu. Artinya saudara-saudara, kita harus dengan rendah hati mengatakan bahwa kalau kita kuat, kita bisa, itu karena roh Allah. Bukan karena sesuatu yang bukan datang dari Tuhan. Strategi yang keempat, apa saudara-saudara? Dia mendakwa. Iblis itu pekerjaannya mendakwa. Ya saudara-saudara. Terutama untuk apa? Terutama untuk membuat kita kehilangan pengharapan, kehilangan kepercayaan, kita minder, kita merasa bersalah, kita tidak lagi datang kepada Tuhan. Dia dakwa terus.
Setan mempunyai tipu daya yang akan membuat orang Kristen tidak taat, sehingga mengalami kekalahan ganda. Saya teringat dengan misalnya di kitab Zakaria 3. Iblis itu datang saudara-saudara kepada imam besar Yosua. Dia mendakwa. Kenapa? Karena waktu itu imam besar Yosua memimpin umat kepada Tuhan dengan pakaian yang tidak bersih. Ya saudara-saudara. Nah, untuk membuktikan kesalahan Yosua, maka iblis berusaha untuk mendakwa Yosua bahwa Yosua itu tidak layak, tidak berkenan seperti itu. Bangsa Israel tetap harus dihakimi, harus dihukum. Sama saudara-saudara, prinsip ini dilakukan oleh iblis untuk menjatuhkan begitu banyak orang-orang percaya. Kita walaupun kita sudah dibenarkan, kita punya keyakinan di dalam Kristus kita akan masuk dalam kerajaan sorga. Tapi saudara-saudara ingat bahwa kita ini masih hidup dalam darah dan daging. Ya, saudara-saudara, kita ini bukan robot, kita ini punya free will. Ya, ada benih-benih dosa yang perlu kita gumulkan, yang perlu kita tundukkan. Ya, ketika kita misalnya dalam perjalanan kekristenan jatuh, saudara-saudara, maka iblis itu siap untuk mendakwa. Makanya beberapa orang bisa mundur. Pelayan-pelayan Tuhan minta cuti, pelayan-pelayan Tuhan sedikit berbohong. Ya, saya ada tugas nih, padahal dia bisa saja lagi lemah, lagi jatuh di dalam dosa. Entah dosa apapun. Tapi ketika orang itu jatuh dalam dosa, iblis datang mendakwa dan berkata, engkau tidak layak. Engkau bagaimana sebagai seorang hamba Tuhan, engkau sebagai seorang pelayan Tuhan, engkau melakukan hal yang seperti engkau tidak layak. Buat apa lagi mimpin pujian, buat apa lagi memberi, buat apa lagi berdoa, buat apa lagi melakukan pekerjaan misi, engkau sudah tidak layak. Ketika kita bersetuju dengan dakwaan ini, saudara-saudara, maka saudara-saudara anak-anak Tuhan ini akan mundur secara teratur. Dan berkata, iya ya, saya bodoh, saya tidak tahu diri, saya tidak menghargai kasih karunia Allah, saya tidak bisa diampuni. Dan ketika saudara bersetuju dan saudara betul-betul bisa meninggalkan Tuhan, saat itulah saudara-saudara, kuasa kegelapan bisa memenangkan pertandingan. Dan banyak anak-anak Tuhan akhirnya tidak lagi bisa menjadi pulih. Gereja yang benar adalah gereja yang mewartakan bahwa kasih karunia Tuhan cukup. Ketika kita jatuh, Tuhan panggil untuk kita bertobat. Sehingga kita boleh mengalami pemulihan, dipulihkan kembali, semangat lagi. Seperti itu. Nah, saya berharap saudara-saudara, keterangan bagian yang kedua ini bisa membuat kita lebih waspada. Ya, kita bisa membuat kita lebih waspada. Dan ketika kita menjadi umat pemenang yang tahu kebenaran, saudara dan saya dipanggil untuk menjadi pembebas-pembebas, ya, dari orang-orang percaya yang jatuh, yang terikat oleh praktek-praktek okultisme. Ini bagian yang kedua. Saya berharap saudara-saudara hal-hal yang saya sampaikan bisa menuntun saudara lebih lengkap dari pelajaran minggu yang lalu. Kalau saudara ada pertanyaan, saudara bisa kirimkan pertanyaan saudara lewat nomor WhatsApp yang ada di layar monitor saudara. Kalau saudara ingin dilayani lebih lanjut, saudara bisa hubungi nomor yang sama, bisa janjian dengan hamba Tuhan, nanti akan melayani saudara-saudara. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan akhiri PBS khususnya membahas tentang okultisme ini bagian yang kedua ini. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih untuk kemurahan-Mu, untuk kasih setia-Mu. Hari ini kami dicerahkan, dibukakan kebenaran firman-Mu, terutama tentang okultisme. Kiranya kami semua yang mendengar boleh menambah pengetahuan kami, dan pengetahuan ini bisa membawa dampak yang positif di dalam pengiringan dan pelayanan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa lagi di PBS minggu depan.